kasih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Binakan Bapak Mukhtar SPD sekaligus mewakili Korwil Pak ya, Korwil Ibu Etnawati Aryani SPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Andi Budier SPD MPD. Saya hormati Bapak Bobi Saputra SPD selaku MPD Angkatan 9. Terusnya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita, kewajiban kita hari-hari sebagai aparatur sipil negara. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita mengikuti rangkaian kegiatan pendampingan individu 2 atas nama Pak Bobi Saputra, yaitu dalam tema mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah yang berpihak kepada murid serta prakarsa perubahan di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, CGP sudah melalui proses, yaitu Pak Bobi telah melaksanakan, sudah merumuskan visinya sebagai pendidik. Dan mudah-mudahan ini sebagai dasar bagi Pak Bobi untuk memfasilitasi, untuk merumuskan sebagai rangkaian dari proses berikutnya di dalam merumuskan visi dan perubahan di sekolah ini, di sekolahnya sendiri, dengan melibatkan Bapak Kepala Sekolah dan semua warga yang ada di SMK. Bapak Ibu yang saya hormati, seharusnya ini Bapak Kepala Sekolah, di samping Bapak Kepala Sekolah dan kelas yang hadir, juga banyak Bapak Ibu guru yang hadir. Karena di sini prosesnya adalah kita merumuskan perubahan dan visi di sekolah. Jadi kita menampung aspirasi yang ada, yang terpikir oleh Bapak Ibu guru, yang difasilitasi oleh CGP dan Bapak Kepala Sekolah. Ini adalah wujud loyalitas kita terhadap sekolah yang kita cintai ini. Saya sengaja membuat forum yang begini agar apa yang dilakukan, ilmu yang diambil oleh dari Pak Bobi itu bisa ditularkan dan diterapkan di sekolah. Makanya saya meminta waktu dengan Pak Adi Budier, ya Bapak Kepala Sekolah, untuk memfasilitasi kegiatan ini. Alhamdulillah saya bersyukur, ya, walaupun hanya beberapa orang ini di sini, ya. Karena ini cita-cita bersama, ya. Mau dibawa kemana sekolah kita ini tergantung kepada warga sekolah, terutama Bapak Ibu majelis guru. Tidak cukup dengan CGP dan tidak cukup dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, pemerintah mengharapkan adanya transformasi pendidikan, berubahnya mindset pemikiran Bapak dan Ibu guru itu arahnya kemana? Arahnya kepada sekolah, terutama kepada peserta didik. Ini arahnya. Makanya dibuatlah program CGP. Salah satu misinya adalah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, namun kita laksanakan saja kegiatan ini, setidak-tidaknya kita sudah melakukan suatu perubahan, ya.
secara bersama, dan ini kita laksanakan pada hari ini. Nah, pada sesi ini nanti kita mendiskusikan tentang bagaimana merumuskan visi. Saya juga dulu kepala sekolah, sama dengan Pak Andi Dilanti. Saya dulu kalau merumuskan visi dulu sama mungkin dengan Pak Andi, saya saja sendiri, daripada dengan wakil. Ya, dengan wakil. Aku teraso, tulis siswa yang bermutu, siswa yang berakhlak. Tapi kita udah tahu apa itu bermutu dan apa itu berakhlak, bagaimana implementasinya. Sehingga visi dan misi itu sebagai tempelan saja. Sebagai tempelan, sebagai hiasan saja. Nah, ternyata setelah mengikuti program CGP yang diputuskan oleh pusat, yaitu Departemen Pendidikan, Ristek dan Teknologi ini, bahwa untuk merumuskan visi dan misi serta perubahan sekolah itu harus melibatkan semua unsur, harus menampung semua unsur. Yang intinya adalah kepada keberpihakan kita kepada siswa itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu juga saya sampaikan juga kepada Bapak Kepala Sekolah, diskusi hari ini bukan untuk merubah visi Bapak Kepala Sekolah, tidak, ya, tidak kita merubah visi, tidak, kita belajar. Kalau memang toh visi kita harus kita ubah nantinya, itu kita kompromikan lagi. Tetapi unsur yang ada di sini adalah lebih banyak, ya, semua guru, ya. Kalau perlu kita hadirkan siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, visi itu kan cita-cita. Cita-cita warga sekolah mau dibawa kemana SMK 3 ini, ya, SMK 2 ini. Tapi alhamdulillah saya lihat SMK 2 sudah maju di Selangka itu sebagai sekolah pusat keunggulan. Berarti telah melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri. Ya. Saya bersyukur itu. Ya. Nah, perubahan-perubahan itu sudah kita lakukan. Nah, dengan adanya perubahan ini, kita sebagai warga sekolah seharusnya kita bersyukur dengan terobosan kepala sekolah, dan kita sebagai bapak ibu guru mendukung program Merial. Bagaimana kita mendukung program Merial? Kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita sebagai guru. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya nanti dipimpin oleh Pak Bobi. Silakan Bapak Ibu memberi masukan. Mau dibawa kemana sekolah kita, terutama siswanya. Kita menginginkan siswa yang bagaimana? Ya, nanti tolong dikasih masukan. Saya ingin siswa saya hebat. Saya ingin siswa saya taat. Nah, dan ini yang kita diskusikan. Kalau kita menginginkan siswa kita yang hebat dan taat, apa yang kita lakukan sebagai guru? Ya. Sebenarnya hal ini sudah dilakukan di sini. Saya lihat, saya perhatikan. Kita sudah melakukan praktik-praktik baik, ya, praktik-praktik baik. Ya. Saya lihat itu setiap Jumatnya saya perhatikan itu di Facebook, ya, di media sosial, kepala-sekolah selalu posting, ya, adanya salam-salaman pada hari Jumat, pada masuk yasinan. Ini merupakan praktik-praktik baik, namun tidak cukup hanya sebatas itu saja, ya, namun tidak hanya sebatas itu saja. Bapak Ibu yang saya hormati, saya katakan bahwa tidak ada sesuatu itu tanpa kita bekerja sama untuk mewujudkan sesuatu harapan sekolah itu sendiri. Dan sebagai CGP itu sebagai motor, ya, penggerak di SMK ini. Saya lihat itu ada satu angkatan satu itu ada 3 orang yang 14 sekolah, ya. Nah, kita lihat sejauh mana guru penggerak yang di SMA 3 ini berbuat untuk sekolah. Ini SMK 2 ini berbuat untuk SMK 2. Sejauh mana? Apa inovasi dan perubahan yang dilakukannya? Kalau seperti itu juga, berarti tidak berdampak terhadap kepentingan sekolah. Ya. Ini terus terang saya katakan Pak Andi. Tempat saya itu ada 6. Ya, ada 6 CGP.
tapi saya belum merasakan perubahan yang dilakukan, kontribusinya untuk sekolah. Belum saya rasakan. Nah, ini saya pesankan kepada Pak Obi, saya sebagai pendamping. Ya, saya bertanggung jawab terhadap Pak Obi. Saya menginginkan Pak Bobi ke depan, memang Pak Bobi itu ilmu yang didapatkan dari CGP ini bisa diterapkan di sekolah. Ya, bisa berkolaborasi, bisa berinovasi, selalu melakukan perubahan terhadap tugas Pak Bobi sebagai pengajar. Itu nanti, itu yang kita harapkan. Kalau hanya sebatas habis kegiatan, habis itu berubah. Apa itu yang saya hormati? Mudah-mudahan bisa diimbaskan kepada yang muda-muda. Ke depan, program pendidikan ke depan itu berpusat kepada guru penggerak. Mau jadi pengawas, guru penggerak. Ya. Mau jadi kepala sekolah, guru penggerak. Kepala dinas itu penggerak juga. Yang akan menggantikan saya sebagai kepala sekolah dan Pak Andi Supir adalah Pak Bobi dan Pak Sueri. Itu Ibu Des. Itu SIM-nya. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memberikan tenaga dan pemikiran kita dengan suatu perubahan yang baik terhadap sekolah kita dulu. Tidak ada yang ditinggalkan. Orang akan mengenang kita pada saat kita pergi. Kalau sudah pergi, baru terasa sayang. Kan begitu? Ya, baru terasa. Nanti setelah kita pensiun nanti, apakah kita berbuat? Saya juga di sama tiga, apakah saya berbuat? Ya, untuk kepentingan pribadi saya dan untuk pendidikan di mana tempat saya bekerja. Jadi itu Pak, silakan difasilitasi dalam hal ini. Saya salut dengan Pak Andi, mau membantu, mau memfasilitasi, ya, mau berkorban untuk anak buahnya, ya, memberikan waktu yang seluas-luasnya, ya. Susah kita mendapatkan pemimpinan begini. Nah, insya Allah nanti pimpinan-pimpinan ke depan lebih baik lagi dari Pak Andi dan saya sebagai kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dibantu nanti ini, kita pikirkan bersama mau dibawa kemana sekolah kita ini, apa yang harus kita lakukan. Dengan adanya berkembang Pak memfasilitasi seperti kegiatan ini melalui Pak Bobi calon guru penggerak dapat kita laksanakan nantinya di SMK. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini nantinya, seharusnya kegiatan ini di samping proses CGP itu sudah diperkasai oleh Pak Suheri dengan Ibu Des kegiatan begini. Ya, buat semacam IHT, in-house training, prakasa perubahan SMK Negeri 2. Siapa pembicaranya? Yaitu Pak Suheri dengan Ibu Des. Nah, itu kita buat. Bagaimana? Nah, beri masukan kepada sekolah. Insya Allah kepala sekolah kita orangnya fair, ya, terbuka, mau menerima masukan-masukan. Nah, semua kegiatan yang ada di sekolah ini dipromotori oleh guru penggerak yang sudah dilantik. Ya, jadi ide-idenya sampaikan suatu perubahan-perubahan. Hadirkan pengawas, hadirkan semua kepala sekolah SMK yang ada di sini. Itu baru namanya ada perubahan. Ini contoh, SMK kita adalah SMK pusat keunggulan. Masih banyak yang tidak tahu. Ya. Masih banyak yang tidak tahu. Apalagi masyarakat. Jadi dengan adanya kegiatan yang dipromotori nanti oleh guru penggerak, ya, mengadakan suatu workshop atau IHT tentang bagaimana SMK ini, program SMK, ya, yang melaksanakan kurikulum merdeka ini dengan menghadirkan pengawas, komite sekolah. Nah, insya Allah masyarakat akan merasakan bahwa SMK ini adalah tempat yang terbaik untuk mendidik anak-anak. Ya. Kenapa kita menjual, kita mempromosikan sekolah kita, apalagi di SMK 2 ini ya tidak ada saingan, ya. Insya Allah kita akan menggunakan siswanya besok sampai 5.000. Amin. Ya. Amin. Amin. Semakin banyak ya, CGP yang ditingkatkan. Nah, ini tergantung kepada CGP dan CGP. Kemudian proses dari dan kemudian bisa menyalahkan. Namun ini adalah suatu proses, ya.
bagaimana mengambil suatu kebijakan itu yang langsung boleh dipimpin oleh Pak Bobi. Ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Bobi nantinya. Ya, kita nanti dengan Pak Bobi yang memimpin diskusi ini, yang arahnya adalah kita merumuskan visi sekolah yang menjadi tujuan kita untuk membina peserta didik kita, membawa arah sekolah kita kemana. Ya, ada beberapa poin nanti, silakan proaktif. Mudah-mudahan ini sebagai dasar, ya, ini sebagai dasar walaupun sebagai proses. Ya, saya ingatkan sekali, kegiatan ini bukan untuk merubah visi Pak Bobi, ya, tidak merubah visi. Ya, kalau memang harus ada perbaikan, kita perbaiki. Namun kalau ingin perbaikan, kita forumnya akan lebih besar lagi. Namun kita ini selagi menuntut, ya, dituntut untuk melaksanakan proses di dalam mengambil keputusan, merumuskan visi dan melakukan inovasi, yaitu prakarsa perubahan. Silakan nanti prakarsa perubahannya dikasih masukan-masukan kepada semua. Kebetulan di sini ada Mas Nawas dan Bapak Kepala Sekolah. Saya kira arahan saya sampai di sini. Selanjutnya forum diskusi saya serahkan kepada Pak Bobi Saputra sebagai CBP Angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak. Yang kedua, cuma 2 ya. Iya, ada satu lagi. Satu lagi. Ya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya Pak, ini SMK banget ya Pak? Ya, SMK banget. Ya, dari 1 sampai 3 ya Pak, memang identitas SMK itu Pak. Ada produktif ya Pak? Ya. Sudah. Ada lagi pendapat dari Bapak dan Ibu Guru. Pak Suheri, sehubungan dengan diskusi kita hari ini tujuannya untuk memperkuat Pak Bobi saja. Ya. Itu kan ada kalimat umpang. Kalimat umpang itu kalimat yang harus kita lengkapi. Ya. Dan kita bingung nanti apa itu kalimat umpang. Nanti balik bingung. Kalimat umpang adalah kalimat yang harus kita lengkapi yang berhubungan dengan cita-cita. Cita-cita kita sendiri. Ya, nanti dulu kita ke sekolah. Ya, yang berpusat kepada siswa itu kalimat umpang. Tadi ada ditanya, Pak Heri menginginkan siswa SMK 2 ini bagaimana? Sekarang saya tanya Pak Heri, ya. Ini, Pak Heri menginginkan siswa kita yang bagaimana? SMK 2 ini. Kalau SMK 2 artinya Pak, kalau dalam tuntutan kurikulum kita harus tetap melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Iya. Kemudian menuju hasil yaitu sebuah yang memiliki karakter sesuai karakter proyek profil profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila P3. Nah, ya, profil pelajar Pancasila. Iya. Nah, kemudian untuk memenuhi itu semua kita harus mengetahui kebutuhan belajar dari murid. Iya. Nah, dengan cara pembelajaran diferensiasi. Salah satu kalimat umpang ini adalah sebagai contoh dari penerapan asesmen awal, asesmen non diagnostik yang dilakukan oleh guru. Jadi kita sebagai guru juga kita memetakan kebutuhan belajar murid itu dengan memancing minat murid itu melalui kalimat-kalimat umpang agar tercapainya kebutuhan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, gimana kita mengetahui kebutuhan belajar murid? Ya, salah satunya dengan melengkapi kalimat rumpang ini. Kalimat rumpang itu tidak hanya menjelaskan tentang kebutuhan belajar murid saja, tapi guru juga bisa dinilai. Misalnya dia memimpikan guru yang seperti apa. Nah, itu juga murid memimpikan pembelajaran seperti apa. Nah, peran kita sebagai guru adalah berupaya memenuhi kebutuhan belajar murid tadi melalui kalimat rumpang yang diterapkan ini untuk perwujudan
pembelajaran yang berpusat pada murid berkarakter profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Nah, dalam diskusi itu kita harus menghargai pendapat kawan kita dengan cara kita memberi apresiasi. Ya. Nah, kalau Pak Heri tadi dia menginginkan siswa itu di dalam proses pembelajaran. Nah, itu berarti dia sebagai guru di dalam proses pembelajarannya prakasa perubahan Pak Heri lakukan di dalam kelas yang berpihak pada siswa itu. Dia mulai dengan menggunakan pendekatan yang diferensiasi, ya Pak Heri ya. Ini dalam proses pembelajaran. Untuk melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi itu kita perlu diagnostik siswa untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Berarti ada inovasi, ada perubahan di dalam pembelajaran. Nah, ini salah satu. Ini kan salah satu. Kita melihat kemampuan anak itu karena semua anak tidak sama. Ya, ada tidak sama. Ya, ada yang lambat, ada yang sudah, ada yang cepat. Nah, ini pelayanan kita pun harus berbeda. Jadi di situ kita. Jadi prakasa perubahan Pak Heri sebenarnya di situ penekanan pelajar profil Pancasila itu di situ. Ya, pokoknya Pak Heri pengajar listrik nanti dulu lah, bukan pegang alat itu. Ya. Ini dulu karakternya. Kan ada tahap pembukaan, tahap kegiatan inti dan kegiatan penutup. Itu dulu itu Pak Heri, kayak gitu ya. Kesempatan sudah masuk ke ada sampah di dalam, tidak suruh anak langsung masuk belajar. Siapa yang tidak bikin PR kan gitu ya, tidak bikin PR silakan keluar. Itu kan gaya-gaya yang lama, apa yang lagi sekarang? Itu apa yang lagi? Kadang-kadang anak lambat disuruh pulang kan gitu. Jadi anak tidak ada kenyamanan. Nah, sebenarnya pendekatan kita kira demikian itu. Saya kira inovasi perubahan prakasa perubahan yang dilakukan oleh Pak Heri tadi secara teori oke ya, mudah-mudahan secara prakteknya begitu lagi. Tidak mengulasnya, tidak hanya tinggal secara teori saja. Dilanjutkan Pak Bobi. Kira itu saja. Yang murid yang memiliki budi pekerti yang baik. Tentu kita semua memimpikan murid yang budi pekerti yang baik, memiliki toleransi dalam kebinekaan, mandiri dan suka bekerja keras, kreatif, inovatif dan bernalar kritis, dan memiliki kompetensi abad 21, sehat dan kuat jasmani. Itu yang sudah saya isi. Sudah saya isi di kalimat umpam nomor 1. Yang kedua, kalimat umpam yang 2, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang merdeka, memiliki hak dasar yang sama, kekuatan kodrat berbeda dan unik, dan butuh perlakuan berbeda untuk menggali potensi yang ada. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, di sekolah saya mengutamakan pembelajaran berpihak kepada murid, pendidikan karakter melalui pembiasaan, kegiatan ekstrakurikuler, keteladanan, tuntunan dan inovatif. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka pada dasarnya memiliki minat dan bakat, kecakapan dan potensi kemampuan yang berbeda. Mereka punya cita-cita yang beragam. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid sebagai fasilitator, bersikap among, menggali dan menuntun, mengembangkan potensi yang beragam dari murid. Yang keenam, kalimat umpam yang keenam, bahwa untuk mewujudkan kalimat umpam yang keenam yaitu saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa
Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila perlu adanya kolaborasi saling ketergantungan secara positif baik dengan ekosistem sekolah maupun pihak terkait pendidikan. Nah, demikian. Ya. Saya mau tanya nih dengan Pak Bobi. Ya. Prakarsa apa yang sudah Pak Bobi lakukan sehubungan dengan kolaborasi dengan teman sejawat? Apa bukti konkretnya yang Pak Bobi lakukan? Yang teman sejawat ya. Iya. Yang konkret. Yang konkret yang sudah Pak Bobi lakukan ya, di SMK ini. Banyak. Salah satunya saja. Yang teman sejawat yang Ya. pertama itu Pak NBNB. Iya. Forum NBNB. Iya. Forum dalam forum tersebut dibahas beberapa tentang masalah pembelajaran. Misalnya soal-soal atau teknik pembuatan dulu RTP namanya. Iya. Sekarang juga ATP lagi. Iya. Kurikulum Merdeka itu yang untuk rekan sejawat. Contohnya misalnya bersama-sama untuk merampung masalah misalnya dulu indikator namanya. Indikator pembelajaran itu apa, batu kemana arahnya, batu media apa yang dipakai, batu topik apa yang cocok. Selanjutnya baru ada waktu misalnya untuk UAS, ujian akhir sekolah misalnya untuk 12 itu di apa namanya, kalau yang sama jurusannya misalnya SMK 2 dengan SMK 1 Payoro itu sama soalnya, kita bikin soal yang sama untuk rekan yang sejawat tadi. Nah itu. Kalau kolaborasi di dalam maksudnya, pernah Pak Bobi berkolaborasi dengan Pak Suherli? Pernah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kerja. Apa itu kerjanya itu? Kerja itu IAT. Iya, tidak. Ya. Yang spesifik lagi. Yang lebih spesifik dalam apa namanya untuk merubah karakter anak tadi. Misalnya dalam upacara bendera, Iya. pengaturan siswa, batu dalam apa namanya untuk membentuk karakter tadi dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kesenian. Cukup. Saya langsung aja nih, ini momennya langsung wawancara. Sebab sudah momen ini saya akan wawancara. Jadi Pak Bobi ini, kolaborasi itu tidak terpaku pada itu. Ya, ini namanya kolaborasi itu, maksudnya nggak materi praktisi pendidikan. Waktu saya menyampaikan materi itu, Iya. itu kan kalau di sekolah ini ada kombel, ya, komunitas belajar. Nah itu jadi yang namanya kolaborasi itu tidak terbatas kepada kegiatan-kegiatan tertentu, tetapi semua kegiatan selagi topik itu tentang sekolah itu namanya kolaborasi. Ya, namanya kolaborasi. Ya, jadi tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan tugas kita. Pak Bobi bertanya sama Bu Des, bagaimana ini? Bagaimana minta saran tentang kegiatan saya ini? Apa saja? Tetapi yang bagaimana ada anak bersalah di kelas saya, bagaimana saya mengatasinya? Itu namanya sudah kolaborasi. Ya, itu sudah kolaborasi. Kolaborasi itu ada yang bicara, ada teman, bukan berarti harus 2, 3, 4, berdua saya ikut. Ya, saya sering berkolaborasi, tapi kolaborasi itu tidak terbatas ruang dan waktu. Saya sering kolaborasi dengan Pak Seri itu, misalnya di hotel mana kemarin kita, ya, Wisudel. Kami cerita, selagi topik itu tentang perubahan pendidikan, itu namanya kolaborasi. Ya, Bisa tambahkan ini iya, untuk membantu Pak Bobi. iya, Jadi mungkin beliau juga lupa. iya, Kolaborasi yang paling kelihatan dalam pembelajaran dari Pak Bobi adalah Pak Bobi ini pernah coach dengan saya. Iya. Waktu saya lagi pendidikan, Iya. dia bertanya, iya, saya mengalami masalah ini gimana Pak Ali? iya, Nah itu secara tidak langsung Iya. pembelajaran telah berlangsung. iya. Nah akhirnya waktu kegiatan nanti di modul 2.3 ya guys ya. Iya. Nah beliau saya pakai untuk menjadi coaching saya waktu Iya. itu. Nah Iya. dari situ pun pembelajaran dia sudah Iya. dari situ sudah terjadi kolaborasi. Waktu itu pernah kita lakukan Iya. masalah jam mengajar Iya, gitu. iya, iya. Masalah beliau kadang aduh susah untuk memahami ATP. Iya. Nah, Betul. seperti itu. Jadi
beliau sudah melakukan beberapa kolaborasi. Memang secara tidak nyata kolaborasi itu tidak secara kelihatan. Seperti Bapak sampaikan tadi dan bentuk apapun. Tapi dalam pembelajaran yang paling bisa dia lakukan sebelum beliau jadi CGP, beliau sudah berkolaborasi seperti itu. Nah, tidak sempit kolaborasi itu. Ya. Selagi topiknya tentang perubahan pembelajaran, tugas kita itu namanya kolaborasi. Kolaborasi itu kan banyak. Tapi kalau di dalam pembelajaran yang kita bahas di sini, ini temanya ada tentang pembelajaran, tentang siswa, tentang anak, tentang kesulitan kita, tentang kesulitan sekolah, ya gitu. Nah kolaborasi lain bisa juga. Jadi kan Pak Sulpani itu kolaborasi juga, ya kolaborasi juga, tapi lain gitu ya. Oke, Pak Odi, ini sekaligus saya, oke ada jadi ada apanya ada sesi tanya jawab ya dengan beliau, ya kan? Jadi sekalian juga itu sudah habis ini ya bisa langsung pulang gitu ya. Jadi Pak Odi gitu ya. Saya agak ini sedikit ya, agak bukan payah anda. Saya juga ingin tukar pikiran. Jadi kan makanya saya juga kan mau melakukan inovasi juga nih. Ya sejauh mana saya mendampingi Pak Obi. Ada tanggung jawab moral juga saya dengan saya. Tanggung jawab sama orang saya itu ada juga dengan Pak Obi. Makanya saya tepat waktu kalau 3 jam ya 3 jam. Ya, kalau tanya jawab kita tanya jawab. Kan gitu kan. Kita sesuaikan itu. Ya, tapi Pak Obi jangan gelisah. Gitu, jangan gelisah. Gitu kan. Coba ini Pak Bobi yang masukkan sedikit di visi misi. Visi misi ya. Nah ini mungkin masukan dari saya. Ini kan benar langkahnya visi Pak Obi. Ini kan visi awalnya kan beliau mengangkat visi guru nya ini dari visi sekolah. Prakarsa bagaimana perubahan dari visi sekolah. Kemudian beliau revisi dengan unggul dalam prestasi berdasarkan tingkat berkarakter mulia ini. Kemudian beliau revisi menjadi mewujudkan peserta didik yang unggul dalam kompetensi dan berakhlak mulia berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ini sebuah visi yang bagus menurut saya, tapi mungkin ada perlu revisi sedikit dalam prakarsa. Kenapa ada revisi sedikit? Di sini ada tumpang tindih yang terjadi seperti itu. Contohnya, mewujudkan peserta didik yang unggul dan kompetensi dan berakhlak mulia. Sementara berakhlak mulia itu adalah salah satu dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi itu bisa Bapak gabungkan saja gitu supaya dia tidak terlalu luas. Nah, kalau ini kan sebenarnya untuk kemudian berarti mewujudkan peserta didik yang unggul dan kompetensi yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Karena di dalamnya sudah memuat berakhlak mulia. Nah ini sebuah visi sekolah. Kalau memang untuk visi sekolah saya rasa ini cukup cocok. Tapi kalau buat visi dalam pembelajaran, kan ada visi pembelajaran yang mau dipakai, ini terlalu luas skopnya. Nah karena untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu ke-6 dimensinya harus terpenuhi. Tapi kalau memang untuk visi pribadi, Bapak bisa tambahkan 1 atau 2 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila untuk pembelajaran dari 6 itu. Itu untuk pribadi. Kalau memang prakarsanya untuk sekolah ini sudah cocok. Kalau untuk pribadi berarti mewujudkan peserta didik yang unggul dan kompetensi berlandaskan misalnya masukkan salah 1 atau 2 atau 3 dari dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, bergotong bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, mandiri, berkebijakan global. Ini bisa disingkat makan roti manis. Mandiri, kreatif, gotong royong, berkebijakan global, bernalar kritis. Jadi profil pelajar Pancasila ini disingkat dengan makan roti manis. Artinya singkatan dari 6 dari dimensi profil pelajar Pancasila. Itu tambahan dari saya. Mantap. Bisa awas itu produk CDP itu PP. Jadi kalau ada promosi, saya rekomendasi dia kepala sekolah. Ya, jadi wawasannya sudah mencakup situ. Ya. Nah, itu direkomendasikan tuh Pak Febri itu bisa jadi kepala sekolah tuh. Cukup. Corona sudah berapa? Itu dikecil kan? Jadi itu betul.
Jadi merumuskan visi, yang jelas visi itu kan cita-cita, bukan mewujudkan sekolah. Kenapa? Kita ini sasarannya peserta didik. Ada juga mewujudkan sekolah yang unggul itu keliru di dalam menyusun visi dan misi. Coba buka kembali itu teori visi itu. Coba buka visi sekolah kita. Coba buka visi sekolah kita, ya. Nah, jadi kan ini kan menghasilkan luluskan, jangan lulus. Kita coba visi Pak Bobi ini, mewujudkan peserta didik. Itu tujuannya, bukan lulus peserta didiknya. Cita-cita peserta didik kita akan jadi apa? Jadi kalimat awal visi itu yang pas itu yang kedua, mewujudkan peserta didik, bla 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 bla. Itu cita-cita peserta didik kita ini mau kita jadikan apa? Nah, berarti mewujudkan lulusan saja. Yang tidak lulus bagaimana? Yang anak yang belum lulus bagaimana? Kan itu jawabannya. Nah, kemudian saran Pak, ini mantap, ya, berakhlak kalimah, kan gitu. Kemudian berbudaya, kemudian berkarakter. Itu sudah ada di dalam P3 itu, profil pelajar Pancasila. Ya, jadi mewujudkan peserta didik yang unggul, kan gitu. Unggul ini banyak. Coba yang unggul ini bagaimana? Coba kita sesuaikan dengan karakter sekolah kita. Kita ini kan udah teknik nih, ya tidak? Kan gitu ya. Teknik itu katanya mana yang lebih kemana? Arahnya kemana? Kalau SMA oke lah, ya gitu kan, mungkin tergambar secara akademiknya. Tapi kalau SMK ini kan vokasi, ya kan gitu kan kita vokasi keahliannya, itu skill, kan gitu kan. Iya tuh Pak ini, Pak ya, skillnya ya. Gitu kan. Iya. Kompetensinya apa? Nah itu, ya. Kalau itu di keahlian, maka jadi dengan adanya visi itu orang nggak mesti bertanya. Itu keahliannya mana? Kan gitu. Yang menunjukkan ada vokasinya lah, kan gitu ya. Kan Gitu kan. belum ada ciri khas. Ya ciri khasnya, SMK-nya nggak ada. Jadi kalau kita banyak itu banyak ide, ya, ide. Ya, ini kalau visi sekolah boleh diambil profil Pancasila. Ya. Tapi kalau visi pribadi itu satu atau dua saja. Iya. Ya. Jadi kan kalau kompetensi tadi kan masih umum. Iya. Masih global. Jadi Iya. itu orang banyak. Iya. Ini juga masih bisa sebenarnya di kalau memang dipersingkat lagi masih bisa. Karena kan tuntutan kita dalam membaca berdiferensiasi itu tidak membuat siswa berkompetisi. Iya. Artinya kebutuhan murid ini kan kita susun supaya tidak terjadi kompetisi maksudnya. Kita tidak karena kompetisi itu akan kalau anak yang tidak pandai dengan yang pandai itu kan bisa kita pisahkan dulu. Sehingga anak yang pandai ini sudah berkembang anak yang unggul saja. Iya. Tujuan dari salah satu kurikulum merdeka itu adalah menghilangkan kompetensi. Makanya kayak sekolah-sekolah keunggulan kalau nggak sembuh ya sama hilang Pak ya. Nah, di sini masih muncul dalam visi Pak Bobi ini sebenarnya bisa saja dihilangkan. Menggunakan peserta didik yang unggulnya ini diubah saja di bidang apa. Menunjukkan peserta didik terampil, kalau unggul berarti ada yang tidak unggul nanti kan gitu. Nah, menunjukkan peserta didik yang terampil dalam kompetensi kalian berdasarkan profil pelajar Pancasila. Menunjukkan peserta didik yang terampil kompetensi keahlian ya. Menunjukkan peserta didik yang terampil dalam kompetensi keahlian berlandaskan gotong royong dan berakhlak mulia. Itu untuk visi pribadi Pak. Nah itu. Itu kalau pribadi, ini untuk sekolah kan. Nah kalau pribadi pilih aja yang dari 6 itu mana yang dikira bisa ini. Nah misalnya bernalar kritis dan kreatif. Nah karena dia SMK berarti kreatif dan bernalar kritis. Gitu. Kalau memang karakter secara umumnya masukkan beriman dan bertakwa. Jadi visi itu orang tidak bertanya lagi. Iya. Tidak menjabat, tidak untuk apa mengembang. Memang buat mewujudkan peserta didik yang terampil dalam berkompetensi kalian bernalar kritis dan kreatif. Cukup.
kan jelas, ya, ini pastinya. Jadi memang itu loh. Saya juga rencana di sekolah itu mau terumuskan betul nggak visi ini, gitu kan. Jadi sehingga visi itu kan sekarang ini kan tempel-tempelan daerah, tapi tidak jelas baru arahnya, gitu kan. Nah, itu kita kan kalau saya ini mau kita ubah juga visinya tidak ada masalah. Cuma buat dalam bentuk forum ya, ada satu kegiatan itu bentuk di hati, ya. Buat diskusi hati merumuskan visi sekolah. Itu anggarkan dia ada tasnya di sini. Itu mantap, ya. Langsung merumuskan visi. Ada ya? Kan gitu. Menghasilkan lulusan. Kan masih jangan belum menghasilkan lulusan. Kalau visi itu mewujud peserta didik, ya. Itu perlu direvisi ke redaksi bahasanya, ya. Itu, ya. Kita peserta didik itu yang sekarang itu, ya. Nah, selama itu di redaksi bahasanya betul itu. Itu kan menghasilkan, itu kan itu kepada peserta didik, ya. Reputasi. Nah, diunggul, gitu kan, mewujudkan peserta didik, gitu kan. Ya, enggak tergambar di sana kan keberpihakan kita kepada murid itu jelas. Oh, sekolah ini peserta didiknya sama tadi. Kan anak-anak tidak kemampuan dan intelijensinya, apa kita kurang anak yang cerdas segala macam itu kan dia kan. Itu. Ronaldo itu dengan bola saja dia kan hidup kan gitu kan. Itu. Siapa? Aryani ya Pak? Siapa? Aryani itu. Ya betul lagi dengan nyanyi kan dia Pak. Sukses hidupnya. Itu. Nah, jadi itu sudah berpikir itu. Jadi anak itu tidak ada yang bodoh sekarang ini. Ya, jadi kadang-kadang ini perlu kita sebarkan melalui guru penggerak ini, sebarkan kepada guru-guru. Jangan anak tidak ada yang bodoh. Ya. Bisa lagi direvisi lagi. Jadi berarti visi Pak Bobi itu sudah disimulasikan di sekolah menjadi seperti ini. Makin lebih kuat. Berarti ini kuatnya. Ya, yang sebelumnya kita bikin, bikin direvisi lagi. Kita revisi lagi boleh. Kita revisi. Buat 3 revisi sampai 4 kan baru. Semakin mantap ya, berarti memang visi prakarsa dari Pak Bobi ini memang benar-benar didiskusikan dengan lingkungan yang ada di sekolah. Jadi ada 3 bentuk. Bisa kamu ini, yang kedua yang tadi, yang ketiga yang ini. Nah, jadi berproses. Ya, prakarsa perubahan itu berproses. Ya, demonstrasi konteks sekolahnya itu. Ya, sudah begini melakukan revisi. Ya. Kemudian dia dalam kegiatan ini didiseminasikan, ini diseminasi, nah direvisi lagi, ya, jadi makin kuat dia, nah direvisi lagi, gimana nanti kalau ya, nah itu jadi nampak prosesnya perubahan-perubahan orang 3 kali revisi ini, berarti ada legislasinya berjalan, prakarsa perubahannya berjalan. Ini tugasnya untuk video, rekonsnya, rekonnya yang pertama tadi filosofi tadi dan itu peran dari visi luar visi itu budaya positif atau definisi. Dikon yang ini masukkan nih 1-3 kan? Ini 1-3 sudah. Oh sudah dikirim, mana apa? Nanti pas di yang untuk diseminasi itu yang 4 tuh ya, 1-4. Ya diseminasi kan? Ya diseminasi, demonstrasi, konseptual. Ya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sudah tuh tadi menjelaskan apa namanya yang 4 topik itu ke guru. Ya. Itu yang belum 4 budaya positif ya. 4 budaya positif. Nah untuk diseminasi budaya positif itu kan ada video kemarin tuh. Nah ini potongan itu lebih utama. Dan nah posisi kalau mantau posisi ini masukkan kalau misalnya. Ya itu ya. Ya baiklah, dalam diskusi kita ini dalam kita sudah merumuskan kalimat rumpang tadi yang 6. Dari kalimat rumpang yang 6 tadi sudah kita sepakati dan visi saya pun sudah 2 kali revisi. Iya. 2 kali revisi. Visi yang saya buat yang pertama berarti direvisi
revisi lagi yang kedua. Selanjutnya kita revisi yang ketiga ya. Ya, sudah 3 kali revisi. Dari hal ini saya sebagai CGP Angkatan 9 ya, kalau ada kesalahan mohon maaf. Itulah hasil pertemuan kita hari ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Pengawas, Bapak Pengajar Praktek, dan rekan-rekan guru semuanya, rekan-rekan CGP, GP ya, bukan CGP RI, GP. Koordinator GP wilayah Kota Sungai Penuh. Wilayah Kota Sungai Penuh ya. Dia tak tegang. Ya, wilayah Kota Sungai Penuh, saya dan terutama kepada pemwawancara ya, pada pengambil video Pak Ati ya. CGP angkatan 11. Sekarang angkatan 10 nambah. Abang ucap terima kasih. Tapi baru masih Ya, terima kasih ke masukan tamu kan. anggota apa namanya, anggota diskusi Sekarang semuanya. angkatan 11. Demikian dari diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan itu. Diskusi dari Imam Kabang itu acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita tutup di situ. 3. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Gitu ya. 3. Guru bergerak. Pak Ade ya. Oke. 3. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke. guru penggerak, Tergerak, bergerak,